wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk membahas teaching plan pada pelaksanaan open lesson study. Selawat dan salam kita sanjung tinggikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh peradaban seperti sekarang ini. Baiklah, pada kesempatan ini adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang writing. Adapun yang menjadi topik pembahasan pada mata kuliah writing, yang pertama tentang what is topic sentence, karena ini akan menuju kepada penulisan paragraf. Jadi untuk membuat paragraf yang baik tentunya diawali dengan topik sentence. Mungkin nanti ada tambahan dari Bapak Ibu sebagai materi kita, ini bisa ditambahkan. Selanjutnya kita juga akan menjelaskan bagaimana fungsi kedudukan topik sentence dan controlling idea di dalam sebuah paragraf. Selanjutnya bagaimana cara mereka menyimpulkan sebuah paragraf, itu berada pada posisi concluding sentence. Dan bagaimana mereka nanti mengambil satu kesimpulan yang tepat sesuai dengan topik sentence dan supporting sentence. Nah, di sini yang menjadi metode pelaksanaan kita pada mata kuliah writing ini yaitu metode Foursquare Writing Method. Artinya ini for grade 1 and 3 ini sebenarnya levelnya kepada level kelas 1 sampai kelas 3 SMA. Tapi ini kita terapkan di berarti kita berada pada for grade 7 and 9. Artinya Foursquare Writing Method ini juga bisa diterapkan di tingkat fakultas universitas. Adapun yang dikatakan dengan Foursquare Writing ini dia bentuknya seperti ini. Artinya ada sebuah segi empat. Di dalam segi empat itu juga akan dikotak-kotakkan kembali. Di dalam kotak itu ada yang namanya kotak kecil untuk sebagai topiknya apa. Nah, nanti topiknya misalnya seperti insect. Berarti apa kira-kira yang berhubungan dengan insect itu. Kemudian setelah di kotak 1, 2, 3 di filling sentence ini adalah rangkuman ataupun resume yang akan ditulis oleh mahasiswa, resumenya. Contohnya seperti ini. Ini contohnya, it would be fun to make nanti ada detailnya bagaimana. Kemudian mereka harus mengisi detailnya di sini. Kemudian di kolom kedua, I would like to go on the right. Ini juga seperti ini detailnya nanti bagaimana. Ini it would be great to visit Disney World. Ini adalah menjadi topik yang harus mereka bahas. Inilah yang dikatakan dengan Foursquare Writing Method. Artinya mereka membuat dulu poin-poin penting di dalam kotak-kotak ini sehingga tidak akan lari paragraf yang akan mereka tulis nantinya. Artinya di setiap paragraf mereka harus mencantumkan apa yang telah mereka buat di dalam tiap-tiap Foursquare tadi. Sesuai nanti di kotak-kotak 1, 2, dan 3 ini, di kotak 4 inilah yang menjadi topik inti yang akan mereka tulis.
it would love to go to Disney World. Apa kesimpulan mereka? Berarti harus berada pada posisi kotak yang di paling sudut ini. Ini memang wajib seperti itu aturannya. Mungkin sekilas seperti itulah dikatakan dengan Foursquare writing method. Kemudian adapun lembar observasi yang akan kita gunakan nantinya, ini sudah dibuat seperti ini, langsung ada deskripsinya. Ini lembar observasi kegiatan pembelajaran writing. Nanti ada nama penyajinya siapa, semester berapa, materinya tentang apa yang akan diberikan, pengamatnya siapa, hari dan tanggalnya ada di sini. Jadi fokus pengamatan kita kepada 3 tahap. Ada tahap pendahuluan, nanti bagaimana kesiapan mahasiswa bisa mengikuti pelajaran. Mungkin di sini ada kekurangannya, nanti bisa ditambahkan kembali di kolom deskripsinya. Ini hanya sebagai gambaran umum seperti ini. Kemudian antusiasme mahasiswa dalam persiapan pembelajaran itu bagaimana, nanti bisa ditambahkan lagi di deskripsi. Kemudian di kegiatan intinya ada beberapa poin yang akan kita bahas, itu yang memang mengarahkan kepada aktivitas mahasiswa itu sendiri. Ada beberapa di sini, nanti juga bisa ditambahkan di deskripsi. Nanti di kegiatan penutup, bagaimana keterlibatan mahasiswa dalam menarik kesimpulan, antusiasme mahasiswa dalam menanggapi tugas untuk tindak lanjut yang diberikan. Nanti di kesimpulan akhir kita juga bisa menulis di sini catatan khusus. Apabila nanti ada temuan-temuan yang kita tambahkan, bisa kita buat di catatan khusus ini. Mungkin ada masukan dari Bapak ataupun Ibu tentang lembar observasi kita dan materi kita bagaimana. Sedangkan untuk materi writing sudah jelas tadi ya, kita akan membahas dulu tentang topik sentence, supporting dan concluding sentence. Nah, itu materinya. Berarti mereka nanti akan kita fokuskan paragraf apa yang harus mereka tulis, apakah nanti deskriptif dan argumentatif, itu akan kita sepakati bersama sekarang. Apa kira-kira yang harus mereka tulis gitu. Jadi nanti karena Foursquare writing method ini berbeda jenis paragraf, berbeda pula bagaimana isi bahasa yang ada di dalamnya. Gitu. Sedangkan nanti itu masih ke dalam bentuk deskriptif text yang tadi. Insek. Bagaimana Bapak, ada tanggapan? Tanggapan saya sedikit, pertama menyangkut masalah teaching material. Itu bisa saja mereka menulis paragraf dalam bentuk descriptive text juga boleh, tetapi harus diberikan contoh topik sentence-nya apa, lantas supporting sentence apa aja. Jadi tidak keluar dari controlling idea, tidak keluar dari situ, sehingga nanti ini memudahkan sampai concluding-nya ini. Jadi satu diberikan contoh apakah descriptive text, silakan, kalau yang lain nggak boleh. Terus nanti di lembar observasi itu di kegiatan inti. Di kegiatan inti tadi coba dibuka kembali itu di kegiatan inti. Kegiatan inti. Nah, di kegiatan inti nanti bisa tambahkan deskripsi. Ini sebenarnya kegiatan inti ini bukan ini. Dibuka mahasiswa, persiapan mahasiswa untuk mengikuti pelajaran. Pendahuluan ini masih dosen. Baru deskripsinya mahasiswa melakukan persiapan untuk mengikuti pembelajaran. Misalnya, ini masih dosen ini. Kegiatan inti ini masih di kolom kegiatan inti ini. Ini dosen, tapi nanti di deskripsi ini baru kelihatan kegiatan mahasiswanya apa. Atas di kegiatan inti ini, pertama pendahuluan sudah. Yang B kegiatan intinya nanti menyangkut masalah eksplorasi dan elaborasi dari materi yang akan kita sampaikan tadi. Kegiatan inti eksplorasi dan elaborasi. Lalu nanti terakhir ada networkingnya di poin-poin yang terakhir. Konfirmasi lah. Di konfirmasi networkingnya masukkan dulu ya. Nanti ditus kembali nanti. Di networking itu nanti ada bagaimana dia mengkomunikasikan hasil daripada yang ditulis tadi. Pendapat penutup itu dari dosen. Nah itu lengkap ya. Nanti redaksinya perlu diperbaiki kembali bahwa di kegiatan inti itu ada eksplorasi, elaborasi dan networking. Baru nanti penutup ada refleksi daripada hasil yang sudah diapakan. Nah itu saya pikir itu.
Nah, setelah itu nanti baru catatan terakhir catatan daripada observer tadi. Jika itu baru bisa dilakukan, harus kelihatan hasilnya. Jadi nggak ngambang deh. Ini yang mungkin perlu kita perbaiki nanti di beberapa observasi ini. Atau gini aja Pak, kita kalau kosongkan aja, misalnya kegiatan inti satunya eksplorasi, nanti 2 elaborasinya bagaimana, 3 networkingnya bagaimana. Di kegiatan ini kalau ini dikasih alokasi waktu. Gini Pak, ini kan karena seperti kita ikut apa namanya pemahaman kemarin, ini nggak sebenarnya pada dasarnya kita nggak perlu memberikan yang namanya deskripsi, langsung kosong aja karena tidak sama seperti lesson A. Jadi tidak perlu kita memberikan ini cuma untuk menjelaskan saja, makanya saya bilang boleh itu dua singkat aja, pendahuluan, kegiatan inti, eksplorasi, elaborasi dan networking. Di sini ya Pak ya. Inti elaborasi, eksplorasi, elaborasi dan networking. networking. Networking ini maksudnya sudah hasil ini lah, sudah bisa mengkomunikasikan itu. Baru terakhir yang C baru penutup. Atau kita tidak perlu memberikan deskripsinya, kita hilangkan aja, tapi kita Yang buat mana? di sini Pak. Nah, kita hilangkan deskripsinya semua, tapi kita berikan kegiatan inti. Bisa, 1 sebab eksplorasi, 2 elaborasi, bisa, 3 apa-apa itu. di sini kan deskripsinya. Di sini sendiri kita apa kira-kira yang dimaksudkan kita tulis di sini. Di penutup ini sebenarnya Kak, kalimat-kalimat ini sebenarnya harus kita masukkan ke deskripsi. Di penutup ini ya menyampaikan kesimpulan hal-hal yang sudah ditulis, melakukan refleksi dan melakukan apa namanya untuk melaksanakan tugas yang akan datang. Refleksi tindak lanjut ya Pak. Tindak lanjut berarti ya Pak. Bukan, belum lagi. Penutup ini ini memberikan suatu kesimpulan dan refleksi. Di sini. Di penutup ini kesimpulan kegiatan. Ada kesimpulan kegiatan. Baru koma refleksi dan kegiatan tindak lanjut. Ya itulah dia yang tadi itu. Nah, udah itu aja. Ini kita hilangkan aja Pak ya. Hilangkan itu. Hilangkan itu nanti bagian daripada lembaga observasi apakah itu data khusus di lembaga observasi. Nah, itu yang data sudah begitu, berapa di atas. Kita hilangkan aja juga Pak ya. Hilangkan juga itu. Ya. Ini sebenarnya kalimat-kalimat itu kan bisa dimasukkan di deskripsi. Kenapa? Kita waktu itulah sambil kita mengobservasi tadi kita melihat bagaimana eksplorasi anak-anak ini dari di pendahuluan ini memberikan deskripsi tentang apa yang Tuhan ini mau, melakukan deskripsi untuk penjelasan. Di pendahuluan ini melakukan deskripsi dan penjelasan yang akan diimplementasikan. Kalau observasi itu kan ada kaitannya dengan dengan rencana pembelajaran yang sudah disusun kan? Kalau misalnya di RPP atau SAP yang sudah disusun itu kan ada kegiatan-kegiatan berapa, nanti tinggal kita amati. Jadi intinya ada hubungan antara RPP dengan nomor observasi. Misalnya di kegiatan pendahuluan itu ada berapa langkahnya. Jadi tinggal diamati apa istilahnya yang kurang terlihat di situ ataupun tidak sesuai dengan skenario yang kita rencanakan. Betul, tapi ini karena lesson plan dia lebih simpel, lebih sederhana. Dia tidak masuk ke langkah-langkah pembelajaran di sini, dia tidak terlalu banyak, tidak harus melalui observing, questioning, exploring, associating, dan networking sampai konfirmasi, nggak seperti itu. Dia cukup pendahuluan, di pendahuluan nanti dia sampaikan dulu penjelasan apa yang akan dilakukan oleh mahasiswa tadi.
baru masuk, habis itu langsung kegiatan eksplorasi dan elaborasi oleh mahasiswa sampai ke networking, sampai mahasiswa tadi itu menyampaikan kembali hasil daripada apa yang dia tulis dalam writing tadi itu. Baru penutup bahwa hasilnya begini dari ini oleh guru, oleh dosen dalam waktu yang singkat, 2 menit atau 3 menit refleksi. Baru ini, baru nanti observer bisa melihat ini dari hasil keseluruhan ini di bawah tadi, kita observer. Inti-intinya lah, Pak. Inti-intinya. Jadi observer sambil melihat ini bagaimana anak-anak ini mengeksplorasi dan mengelaborasi dari pendahuluan, penjelasan dalam pendahuluan tadi itu yang diberikan oleh dosen tadi. Di pendahuluan Bu Misnar ini menyampaikan apa tadi? Materi square writing method materi yang berhubungan dengan apa tadi? Topik sentence, supporting dan concluding. Serta kita menggunakan model metode pembelajaran square writing method. Itu disampaikan dalam waktu misalnya 10 menit. Ya, 10 menit jelaskan itu, baru nanti kegiatan inti ini selebihnya ini banyak berapa menit, baru terakhir nanti hanya 5 menit di penutup di situ. Istilah nanti observer itu melihat bagaimana sejauh mana ini mahasiswa tadi dalam kelompok-kelompok tadi itu melakukan eksplorasi, elaborasi dan networking. Jadi ini yang kita pakai sebenarnya udah kena ini sebenarnya apa ini persingkat ini. Ya, ini karena nanti bisa kita gunakan seterusnya. Nanti kalau masa deskripsinya terserah kita sesuai dengan materi yang apa. Misalnya di pendahuluan dosen menjelaskan konsep tentang tadi writing dan juga implementasinya dengan menggunakan Foursquare writing method tadi itu. 10 menit. Setelah itu baru oke. Mari kita kembali back to group discussion. Back to you group. Ya. So I want to divide you group into subgroups. One group consists of 5 or 10 students, and then now you back into group. Oke. So silakan implementasikan dari keterangan tadi yang sudah ada di pendahuluan tadi itu. Jadi ini jelas tidak mengambang bagi mereka. Kita habis itu baru kita amatin. Ini cukup jelas ini. Ya, kalau ini bisa kita lakukan ini. Sedikit Bu Miska. Di sini tadi kan di awal memang sudah dijelaskan ya materi ataupun metode yang digunakan itu. Kalau kira-kira media yang digunakan itu dalam bentuk apa? Apakah anak-anak itu disajikan gambar dulu atau cuma sekedar topik umum nanti mereka mengembangkan sendiri dengan berbagai jenis paragraf? Iya. Bagaimana? Ini kita kalau untuk ini memberikan topik secara umum saja biar mereka bisa mengembangkan ide mereka sendiri. Kalau misalnya semua secara khusus kita berikan, itu mungkin membuat mereka malas. Jadi kita berikan topik intinya saja. Misalnya today we are going to discuss about public relation, misalnya mereka harus fokus tentang itu. Jadi apa yang harus mereka cari yang memang berhubungan dengan hubungan komunikasi publik, misalnya seperti itu. Kemudian nantinya kita akan membagikan setiap kelompok itu karton berwarna. Nanti di situ mereka akan menggambarkan Foursquare writing method. Akan mereka buat kotak-kotak dulu. Nanti setelah ada mereka akan menempelkan di belakang kelompok mereka masing-masing ataupun ke depan nantinya. Setelah itu baru hasil dari Foursquare writing method yang sudah ada berupa outline ataupun detailnya tadi baru akan mereka tulis di kertas A4 ya Pak ya. Di kertas A4 itu wajib mereka tulis A4 semua dengan rapi. Nanti baru dikumpulkan ke kita. Mereka akan mempresentasikan kembali sesuai dengan apa yang mereka buat di kertas karton tadi. Nanti waktu kita pembagian kelompok ini kita memberikan semacam permen, 5 jenis permen. Karena mahasiswanya itu ada sekitar 40 orang. Kita akan membeli 5 jenis permen. Nanti setiap mahasiswa itu akan mengambil misalnya permen Kiss, permen Mentos, misalnya siapa yang kena sama-sama Mentos, mereka akan nanti duduk di situ. Nanti pokoknya kita akan memberikan seperti itu. Jangan kita manggil ini begini nih pasangannya, terlalu lama. Kita bagikan terus permen, satu orang satu. Nanti siapa yang kena dengan ini berarti sama permennya sama. Silakan duduk di kelompok. Berarti satu kelompok 5 students ya Pak, kalau misalnya 40 orang. Kalau
kalau jenis paragraf yang dikembangkan nanti bervariasi sama semua. Sama kita Sama. misalnya minggu pertama kita akan memfokuskan mereka misalnya descriptive, berarti Oh. mereka they must write in descriptive paragraph gitu. Nanti misalnya next week berdasarkan argumen pada pertemuan pertama apa kekurangan-kekurangan kita akan kembangkan ke jenis paragraf yang lain, kekurangannya dengan menggunakan tentunya model ataupun metode yang berbeda lagi. Kita lihat kondisi pada pertemuan pertama. Terus ini satu lagi, kalau LKM yang digunakan itu bagaimana nanti akhirnya? Apakah diambil secara kelompok saja atau di akhir-akhir pembelajaran diberikan asesmen secara individu? Iya. Kalau untuk di saat pembelajaran awal mereka itu wajib berkelompok, tapi nanti di akhir post testnya mereka, di akhir tes akhir itu harus kita buat ke dalam individu supaya kita tahu how far understood about the topic. Wajib kita menganalisa atau mengasesmen dengan individu ya Pak ya. Kalau misalnya untuk di awal di kelompok ada hasil kelompok dan ada hasil individu. Oke, itu saja mungkin yang saya. Terima kasih Bu. Ya, terus begini. Selain lembar observasi yang harus disiapkan, ini juga harus disiapkan kertas working paper Iya, untuk kertas mahasiswa. Working papernya bagaimana ini? Nanti kita juga kalau misalnya kalau menulis itu kita berikan kertas A4 aja. Seragam A4. untuk A4 kita seragamkan semua, jangan pakai kertas folio gitu ya. Sebab begini, ini harus kita fokus kepada writing, bukan speaking. Iya. Nah, itu berbeda. Ketika nanti saya mengajar, itu hasil writing itu akan ditempelkan. Ditempelkan hasil writing itu. Jadi working papers, kertas kerja itu boleh juga dalam bentuk yang agak besar sedikit. Iya, nanti ada seperti saya sampaikan ada kertas karton besar yang warna-warni, misalnya warna biru, warna putih itu memang ada Pak. Itu yang akan ditulis, form, akan dituliskan di situ ditulis. dan akan ditempelkan Tempel di depan. ini hasil grup 1, grup 2, grup 3 dan seterusnya tadi ini. Nah, sehingga nanti kita bisa melihat mengkorek ya dari tab-tab tadi itu. Jadi sebelum penutup itu bisa di penutup tadi itu sebenarnya bisa semacam komen di networking sebenarnya di networking ini terakhir ini komen ini atau di penutup lah bukan dia di penutup tadi itu di kesimpulan di penutup tadi nah, ini bisa sebelum kita lanjut ini ada sempat komen ini penutup dan semacam ini ya kalau komen atau apa terhadap masukan feedback ya feedback terhadap hasil pembelajaran kesimpulan kegiatan refleksi dan feedback terhadap hasil pembelajaran ya koma dan kegiatan yang lanjut nah itu di situ harus kelihatan di sini nah baru oke. Setelah kita masuk ke observer di bawah observer melakukan pertemuan refleksi. Mungkin nggak perlu kita itu tulis. nggak perlu tulis lagi tapi itu memang ada kita tulis tadi refleksi melakukan pertemuan dengan dosen Observer. sama observer ya sama observer untuk melakukan refleksi lebih lanjut. Nah itu jadi itu harus kita siapkan terus dalam minggu ini kertas semuanya Kertas pleno, kemudian kertas karton warna, Kertas kemudian warna. kertas A4, spidol, spidol perlu karena mereka kan tulis di kertas karton tuh besar, nggak terus mungkin ini di tempel ke ini Post-it. tempel apa namanya kertas post-it. tempelkan ke ini. Jadi itu harus ada semua nanti perangkat-perangkat itu ketika implementasinya nanti buat Isnar udah mudah ya kan saya udah mudah Pak Khalil nanti juga sudah mudah untuk menuliskan itu baru nanti kelihatan output Pembelajaran dari writing. tadi ini. Nah, saya pikir itu yang saya pikir sudah selesai untuk apa namanya rencana kita untuk implementasi sudah selesai, tapi baru rencana implementasi hari Senin. Iya. Senin pukul 11.
pukul 11. Nanti kita juga akan menggunakan tabel scoring rubric of writing dari Brown nanti Pak. Nah itu nanti pas saat ini penilaian writing assessment. Ada writing assessment, nanti pas saat ini. Karena ini lesson plan nggak sama dengan RPP yang memang terlalu jelimet semuanya. Apalagi RPP yang 2013 itu terlalu panjang sekali. Kita nggak pakai itu. Kita khusus 1 lembar udah cukup itu. Iya. Nanti kalau ini masukkan boleh juga, tapi ini terselubung. Ini nggak perlu Pak. Nggak Ini perlu sebagai masukkan. pegangan dosen aja. Itulah. Pegangan kita. Tadi kan udah masuk di penutup tadi itu. Di penutup nanti itu apa juga? Masukkan tadi penutup. Di penutup tadi. Nah kan di penutup. Nah ini refleksi dan feedback. Feedback terhadap hasil pembelajaran ini sudah masuk di dalamnya itu dalam kurung ada satu writing assessment. Dalam kurung situ ada writing assessment. Writing assessment. Assessment ya. Ya. Jadi pegangan sudah tambah lagi. Selain lembar observasi, juga ada lembar penilaian. Dan wajib dipegang oleh setiap Dan wajib dipegang oleh setiap observer. Oke, saya pikir cukup jelas. Kita tinggal implementasi untuk hari Senin. Thank you dari saya. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya untuk pelaksanaan teaching plan kita. Insya Allah pada hari Senin depan kita sudah melakukan open lesson untuk pertemuan pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. How are you, class? Oh, come on. How are you, class? Okay. Are you studying? Are you ready to study today? Yes. Yes or yes? Yes. Okay. Before starting the learning today, I want to introduce myself. Why? Because this is the first time that I stand in front of you. My name is Miss Nar M.A. Miss Nar, not Miss Nawati, but Mrs. Miss Nar. Yeah? And today we are going to study about writing paragraph. Nah, topic sentence. Who know what is the topic sentence? Who know what is the topic sentence? What is the topic and what is the controlling idea? Topic sentence. You? Okay, Okay. Topic sentence is something important in paragraph. Something important in paragraph. Yes, I think like that. No. Okay, thank you. Anything else? What is topic sentence? Yeah. Topic sentence is something content about what sentence you want to tell about. Yeah, thank you. Very good. Anything else? Yeah. One more. What is topic sentence? No. Yeah. That's my opinion. Topic sentence is main idea. Topic sentence is main idea. Okay, thank you. Very good. Before writing the paragraph, we must know what is the topic sentence. In the topic sentence consists of topic and controlling sentence. Controlling idea.
describe. Yeah? Okay, I think in the PowerPoint you can see that what is the topic sentence, something that essential tells what the rest of the paragraph is about, what the paragraph tells about. Okay. And then in topic sentence concern the types of endangered species that live in the ocean. Then every sentence after that needs to expound on that subject. After we design the topic sentence, that we must make the supporting sentence. Supporting sentence is the explanation of the topic sentence. Okay. Topic sentence and controlling idea. Controlling idea is the specific sentence from the topic. Yeah. Controlling idea is the specific sentence. Yeah, from the topic. The topic is your general statement, and controlling idea is specific statement. You can see the example. Topic sentence. There are many reasons why pollution in ABC town is the worst in the world. Where is the topic? Where is the topic? Pollution in ABC town is the worst in the world. Why? Because the pollution in ABC town is the worst in the world still general statement. And why the controlling idea is many reasons? Because when we want to explain in the supporting sentence, we must make clearly why the reason why the ABC town is the worst in the world. The reason only focus on pollution ABC in town. Yeah, you can see the other example. To be an effective CEO requires certain characteristics. To be an effective CEO requires certain characteristics. The topic is to be an effective CIO. Effective CIO is still general, and we need to make the specify. And the controlling idea is certain characteristics. Characteristic is specific, yeah, very specific, but not very specific, but still specific and very specific. Certain characteristic. We don't make what is the certainly, yeah? No certainly of the characteristic, but some of characteristic in CIO. Okay. Before continue to the what is supporting sentence, I want you to make one of topic sentence. I give you 3 minutes. I give you 3 minutes to make one sentence in topic sentence. You must make the underline.
just read book. Go ahead. Read. A book. Read the book. Read the book. We want read a book. We want to read or we won't read. We want to read. Oh. And what about so many? When we want to write a paragraph, we start from the scientific writing. Scientific writing is like in Indonesia bahasa baku. Ya, bahasa baku. We must write in scientific writing, scientific sentence. And who want to revise or any else have the other topic sentence? You, okay.
is the topic sentence, because this is the very important information to make the explanation in the paragraph. Okay. Who want to repeat? What is the topic sentence? I think this is good. What is your name? Okay, Maya. What is topic sentence? Based on my opinion, topic sentence is tell about the main of sentence, and topic sentence is still general than controlling idea. Whereas controlling idea is a specific statement. Okay, thank you. Very good. And the other, I think all of you know about topic sentence. And we continue to supporting sentence. A topic sentence gives the main idea of the paragraph. Yeah. Supporting sentence is support the topic sentence. Support the topic sentence. It means explain what the topic sentence tells. Okay. And then concluding sentence sum up the paragraph and tell the reader that you have finished your discussion. It means in concluding sentence is you must make more specific than topic sentence. You must make more specific than topic sentence. Yeah? Topic sentence still specific, and in concluding sentence more specific than topic sentence. Clear? Yes. Okay, it's clear. It is finished talking about what is the topic sentence, what is the supporting sentence, and what is the concluding sentence. And now, today we are going to write about descriptive paragraph. Descriptive paragraph is describe. Do you know what is description? Yes. Who know? Describe something about what? People. And you know, descriptive paragraph is paragraph describes about person, about thing, about anything else. It's a one describe. Yeah? Okay. In descriptive paragraph, there is the generic structure. Generic structure is mean structure of the paragraph. Structure, not structure grammar, but form. The form of paragraph. How the paragraph is formed. Yeah? Not grammar, but form. Form. Yeah, strukturnya. The structure of paragraph consists of identification and then description. In identification, talk about something do you want to identify. Something do you want to identify. Okay? And in description, tells about the explanation that something do you want to describe in main idea or in topic sentence. Okay, finish? Finish? Yes. There are two generic structures in descriptive paragraph. Identification. And description. Description. Identification is identify something. Yeah. Identify something. And in description is explain
describe our mother. Yeah, this is very yeah, like hero. My mother is my hero. The same like you. Mother is description about person. Yeah. My mother is beautiful person. This is the identification. My mother is beautiful person. Not only beautiful in face, I think also in attitude, in the characteristic. There is this part. Yeah. Something that you want to say, that you want to explain, you must make based on the topic sentence. Beautiful. What the meaning of beautiful? Yeah. She is a very kind person. To make it clear, in making paragraph, we must make like list. List, do you know list? Like making brainstorming. Brainstorming. Do you think people brainstorming? Brainstorming is the important key. Important key that you want to write. Like we want to describe about mother. Mother. Mother is our topic. We want to describe for her. Beautiful. Nice. Carry woman. Or any else related to your mother. Yeah? This is brainstorm me. This is the listing. If we want to make good paragraph, we must make some keyword. What I want to describe. Before making the paragraph, we must make some list. We must make some list. What I want to describe. Yeah? Oh, I want to describe her beautiful, her kind, her career. Yeah? To make our paragraph is good. In paragraph, there are some characteristics that we want to see, like syntax, and then vocabulary, unity, and then there are six characteristics in writing. There are some components that you must comprehend in writing. The first thing is content. Content that means easy. Content is what the paragraph tells about. Yeah, what the paragraph tells about. Is it clear or not? Related to the topic or not? Yeah. And then organization. Our paragraph has to be organized or not. Yeah. And then discourse. Discourse is mean our paragraph is coherent or not. Coherent is mean between one
brainstorming only in plastering. This is brainstorming of plastering. Plastering only make word, not sentence. But in Foursquare model, you write the brainstorming in short sentence, 2 words or 3 words. Yeah. In Foursquare, like descriptive paragraph, we want to talk about SBY, President of Indonesia. We want to discuss about SBY. Okay. Make the square form and then we divide into 4 square. 4 square. 1, 2, 3, 4. And in the topic here, we must write topic here, President. Indonesia's or you can read Susilo Bambang Yudhoyono. Okay. And when we have the topic, and when we have the topic, we must put some the word that what is very the specific thing in SBY. When we think about SBY, SBY is president. We can write here. SBY is a good leader. Good leader. Yeah? And when we say SBY, oh, SBY is handsome. Oh, handsome people. Handsome. Leader. Not boy. Because he has smart leader. And from good leader and some leader, smart leader, we make a conclusion in topic sentence. For the last square. For the last square, we must make a sentence.
sentence. And the second, I would like to go on the right. The right is short sentence also. And the last, I pray is great. And then we must make feeling of sentence. The conclusion of the sentence is, I would love to go to this Disney World. And after we have the four square model, we must write in descriptive paragraph. And your test is square model you make in the group. And for the descriptive paragraph, you must make in individual. Yeah, individual. Why? Because when you make the brainstorming, or when you make the four square model, you can share it with the others. And when you make the paragraph, you must make clearly. And I think, do you have another idea with your friend? Do you have different idea? I think you must make the paragraph in individual. Yeah? Okay, and now we start to use this model. You must choose your friend. You and you, you and you, and the others. You must make 5 groups. Yeah? 5 groups. Okay, start right now.
Give space in the middle. Strong woman ya. Lepas tu cenyak dia ni beautiful. Beautiful. Like this. Like you. We will make the new presentation in Bandung on December. Small. Punya Adit. Big. Don't you write before then? Don't so large. Huh? Chunyadin is one of. This one, okay. Don't big. Don't show me. Don't be big. Your letter is small. Chunyadin is one of. Is One out. one of. Woman. Hero. Hero. No. E or A? You must put A. No E. A. Woman. Oh. A it means jama. Woman hero in Indonesia, Indonesia. especially in Aceh. Aceh. Indonesia. You must put comma. Especially in Aceh. Especially in Aceh. What did they say? Yeah, did. Main idea is Feeling sentence. short sentence, but not main idea. Yeah, short sentence, but not main idea. Conclusion or feeling sentence as your main idea.
about Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien is stronger woman. And then Cut Nyak Dien still heritage woman too. And then Cut Nyak Dien hero of Aceh. And in conclusion, we can take a conclusion the hero woman of Aceh, whose strong skill heritage is Cut Nyak Dien. Okay, thank you. Okay, I think enough. And the last, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What about the other group? Do you have some suggestion for the first group? From the structure or I think the main idea? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. From the first group, I want to ask you why you said Cut Nyak Dien a loyal woman. I think because Cut Nyak Dien is a wife, her husband is Teuku Umar. When Teuku Umar agent of colonial, Cut Nyak Dien loyal to company her husband, that is Teuku Umar. Can you name and your student number? Yeah, correct now.
four square writing method. Baiklah, untuk hasil kita hari ini bagaimana untuk kita lanjutkan ke planning selanjutnya. Mungkin ada masukan dan saran dari Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Saya mulai dari Ibu Wisna. Oke. Terima kasih kesempatan diberikan kepada saya. Menurut pengamatan saya pada pendahuluan, di saat dosen memberikan brainstorming itu saya rasa sudah bagus untuk memanggil memori siswa mahasiswa terhadap writing, khususnya topik sentence. Akan tetapi pada pihak siswa saya melihat itu belum ada antusias dari mereka. Mungkin dikarenakan mereka terkejut dengan acara ini, dan mereka bertanya-tanya tujuan untuk ini apa dan kenapa. Dan satu lagi, mereka di saat ditanyakan oleh dosen tentang brainstorming tersebut, suasananya pasif. Kemudian pada kegiatan inti di saat menyajikan materi itu saya rasa sudah jelas, akan tetapi seharusnya di saat memberikan contoh itu dituntaskan satu persatu. Seperti tadi contoh diberikan adalah mendescribe Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, seharusnya di sini penyaji memberikan secara tuntas the first square dan tuliskan keywordnya, begitu juga sampai ke the third square. Nah, pada yang fourth square yang terakhir, di saat memberikan filling sentence itu memberikan penjelasan yang lebih detail kepada siswa, jadi tidak bingung mereka. Nah, setelah itu semua ditulis dalam fourth square, seharusnya juga penyaji menuliskan apa sih describe tentang Susilo Bambang Yudhoyono berdasarkan fourth square tersebut. Jadi contoh yang konkret dan tuntas kepada mereka. Nah, kemudian selanjutnya penyaji juga harus menjelaskan secara detail tentang prosedur dari four square tersebut terhadap anak-anak. Nah, jadi tidak terjadinya anak kebingungan apa yang harus mereka tulis di four square tersebut. Nah, itu. Dan yang terakhir, saya rasa di saat pelompokan, terlebih dahulu penyaji menentukan nomor dan leader untuk kelompok masing-masing, sehingga siswa tidak terkejut di saat ditunjukkan the first group. Jadi the first group mereka harus maju. Jadi, tanpa ada persiapan, kita ya kelompok pertama. Jadi mereka tidak mengetahui nama berapa kelompok mereka dan leadernya siapa. Itu yang pantauan dari saya. Sekian. Oke, selanjutnya Ibu Ewi. Terima kasih untuk melanjut daripada hasil observasi tadi. Itu kalau di pendahuluan tadi saya sudah merasa hasil observasi saya lihat sudah bagus ya, dimana sambutan awal itu yang diberikan penyanyi itu sudah sangat bagus ya, sudah hangat. Kemudian menanyakan saya keadaan siswa ya, dan memberi salam. Kemudian namun ada beberapa hal yang masih kurang di sini. Itu di awal-awal tadi waktu pendahuluan, eye kontak penyaji dengan siswa itu belum menyeluruh. Artinya tadi penyaji hanya lebih ke eye kontaknya lebih ke kanan, ke kiri tidak. Jadi kalau bisa lebih menyeluruh, jadi eye kontaknya menyeluruh ke seluruh ruangan. Kemudian di awal tadi setting tempat duduknya juga belum memuaskan, di mana di saat penyaji memberikan materi slide itu yang bagian belakang sana siswanya karena membelakangi, jadi mereka agak susah untuk melihat gitu slide materi yang diberikan. Jadi kalau bisa setting tempat duduknya dibuat lebih bagus. Kemudian di kegiatan inti itu media materi dan segala hal itu sudah bagus. Namun kekurangannya setelah penyaji memberikan materi itu tidak diberikan kesempatan apakah siswa itu bertanya, misalnya apa yang belum mengerti atau apa yang ingin ditanyakan itu tadi tidak ada. Jadi langsung
presentasi di dalam kerja kelompok. Tadi mungkin penyaji tidak memberikan masalah limit waktu, berapa lama siswa harus bekerja dalam kelompok. Seharusnya 10 menit. Oke ya, tadi jelaskan, saya lebih jelas lagi berapa lama untuk bekerja, berapa lama untuk presentasi, seperti itu ya. Kemudian di dalam kelompok juga tidak diberikan job description untuk siswanya. Job description siapa yang harus presentasi, siapa yang harus mengerjakan ini, dan sebagainya. Jadi saya rasa itu saja dari saya. Terima kasih. Kebanyakan sudah disampaikan oleh kawan-kawan, tapi di sini ada beberapa yang kurang. Itu masalah kelasnya kelihatan masih kaku, nggak seperti real kelas. Jadi kurang ada jobnya. Mungkin dengan ada tambahan jobnya mahasiswanya lebih semangat untuk belajar. Dan ada beberapa poin yang penting, itu dosennya kurang menguasai medianya, itu powerpointnya. Jadi nggak lebih baik karena mahasiswa kan ada yang di belakang. Jadi dengan ditampilkan view-nya, jadi screen-nya lebih jelas. Dan sebagian ada dibantu sama Bisnas. Dan mungkin karena penulisan, jadi kalau saya rasa kalau dosen lebih bagus untuk menulis jelas tulisannya. Kalau misalnya kayak Susilo kayak leader dengan tulisannya kurang bagus. Jadi ada sebagian mungkin mahasiswa yang tidak mengerti sedikit ulangan dalam bahasa Inggris, itu kurang menarik dari tulisan dan writingnya. Dan paling fatal karena kita orang Aceh duduk dengan tangan kiri. Jadi ya itu kalau kamu bisa jadi kurang sopan. Jadi kita, karena mereka partner kita, jadi kita menghargai dengan menggunakan tangan kanan dulu. Nah, itu hal-hal yang fatal dipakai dalam mengajar. Oke, jadi saya rasa ya sekian dari saya.